Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita kelak pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di siang ini kita bisa duduk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi. Adapun pembahasan yang kita akan bahas 30 amalan yang kalau kita amalkan satu persatu maka pahalanya akan dilipat gandakan. Lalu amalan-amalan apa saja yang kalau kita amalkan dilipat gandakan pahalanya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang muslim sudah selayaknya semangat untuk menambah dalam umurnya dari kebaikan-kebaikan. Karena dunia ini adalah tempat untuk memperbanyak amal saleh, supaya setelah kematiannya kita merasa tentram dan nyaman. Makanya Nabi SAW bersabda ketika ditanya oleh para sahabat, man khairun nas, siapa manusia terbaik itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang dipanjangkan usianya tetapi baik amalan-amalannya. Makanya lihat perbuatan para sahabat Nabi SAW yang merupakan murid langsung yang dibimbing Nabi. Begitu semangatnya mereka memperbanyak pahala dalam hari-harinya. Contoh ketika Nabi SAW berkumpul bersama para sahabatnya, Rasul mengatakan, siapa yang hari ini berpuasa sunnah? Maka Abu Bakar mengatakan, saya wahai Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang hari ini bersedekah kepada fuqara wal masakin? Abu Bakar mengatakan, saya wahai Rasul. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit? Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan, saya wahai Rasul. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, siapa yang hari ini mengikuti jenazah sampai kuburan? Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan, saya wahai Rasul. Kata Nabi SAW, siapa yang mengumpulkan 4 perkara ini maka wajib dia masuk surga. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dalam sehari dia gunakan waktu-waktunya untuk meraih amal saleh sebanyak-banyaknya. Itulah harusnya jiwa semangat yang harus dimiliki seorang muslim. Lah di sana ada amalan-amalan yang kalau diamalkan itu dilipat gandakan pahalanya. Amal apa saja? Yang pertama, husnul khuluq, memperbaiki akhlak. Nabi SAW mengatakan, ma min syai'in athqal fil mizani min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan timbangan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat
melebihi orang yang baik akhlaknya. Cobalah setiap hari kita perbaiki akhlak kita. Mulai daripada tutur kata, tinggalkan kata-kata yang kasar yang setiap hari menjadi kosakata kita. Robah sedikit demi sedikit, karena tabiat itu juga bisa dirobah. Kemudian tingkah laku dan perbuatan yang di dalamnya ada kemungkaran dan perbuatan dosa, hindari sedikit demi sedikit, supaya nampak ada perubahan akhlak pada badan kita. Yang kedua, silaturahim. Kata Nabi SAW, man sarra an yubsata lahu fi rizqi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Siapa yang senang untuk diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka silahkan sambung silaturahim. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, salatul jamaati ma'al imam. Salat jamaah bersama imam, tentu bagi laki-laki. Nabi SAW mengatakan salatul jamaati afdalu min salatil fardi bi sab'in wa ishrina darajah. Salat jamaah itu lebih afdal dibandingkan salat sendiri, setara dengan 27 tingkatan. Lihat, Nabi SAW mengatakan solat jamaah itu walaupun sama-sama 4 rakaat, baik kita sendiri atau jamaah, tapi kalau bersama imam dengan solat sendiri, solat wajib di rumah, maka ibarat antara 27 tingkatan jaraknya. Solat di rumah dapat 1, tapi solat di masjid berjamaah dapat 27 tingkatan. Ini menunjukkan amalan ini dilipat gandakan pahalanya. Kemudian yang keempat, ada nafilati fil baiti, melaksanakan solat sunnah di rumahnya, bukan di masjid. Berdasarkan hadis Nabi SAW mengatakan, fadlu salati rajuli fi baitihi ala salatihi haitsu yarahu an-nas ka fadlil faridati ala tatawwi. Keutamaan salat seseorang di rumahnya, maksudnya salat sunnah, dibandingkan dengan salat yang dilihat manusia, maksudnya salat sunnah di masjid, itu sama kedudukannya dengan salat wajib di antara seluruh salat sunnah. Bayangkan orang yang melaksanakan banyak sunnah-sunnah salat, maka sekali salat saja itu sama dengan salat wajib kedudukannya dengan salat sunnah. Kemudian yang kelima, salat di tanah haram. Kalau ibu ditakdirkan bisa haji dan umrah, kemudian bisa salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, maka sekali salat di Masjid Nabawi 1000 kali salat dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Tapi kalau di Masjidil Haram lebih banyak lagi lipatannya, karena sekali salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali salat dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya. Menunjukkan bahwa salat di tempat-tempat mulia menjadikan amalan kita dilipat gandakan pahalanya. Kemudian yang keenam, at-tahalli bi ba'di adabi yaumil jum'ah. At-tahalli, memperindah, mempercantik dirinya ketika di hari Jumat. Kata Nabi SAW, man ghassala wa ghtasala
wa ghada wa btakara wa dana minal imami walam yablug kana lahu bi kulli khutwatin amala sanati siyamiha. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mandi dan membuat orang mandi, kemudian dia bangun di pagi-pagi sehari, pagi-pagi sekali dia sudah bangun, mungkin sholat subuh, kemudian bergegas ke masjid dan tidak melalaikannya, maka sebagai bentuk pahalanya adalah kesalahan-kesalahannya, maksudnya bikulli khutwati amalu sanah, afwan, pada setiap langkah-langkahnya itu amal setahun berpuasa. Jadi orang yang pagi-pagi langsung ke masjid di hari Jumat, kemudian dia pun mandi dan berdandan cantik, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka pahala langkah-langkahnya seperti amalan setahun berpuasa dan setahun qiyamul lail. Kan luar biasa. Kemudian yang ketujuh, salat duha. Kata Nabi SAW, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amru bil ma'rufi sadaqah, wa nahyu anil munkari sadaqah, wa yuzzi'u min dzalika rak'atani tarka'uhuma min adh-dhuha. Kata Rasul, setiap persendian kita ini yang berjumlah 360 persendian kita ini berjumlah 360 sendi. Dari kepala sampai kaki itu kita punya 360 sendi. Lah setiap hari persendian kita itu sebenarnya diwajibkan mengeluarkan sedekah. Lah dengan cara apa sedekahnya? Dengan cara ucapan-ucapan tasbih, ucapan-ucapan tahmid, ucapan-ucapan, kemudian tahmid, tasbih dan takbir. Maka kata Nabi SAW, Anda tidak perlu melakukan itu. Tidak perlu melakukan zikir di pagi hari dengan tasbih, tahmid, takbir, bahkan tahlil dan yang lainnya, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Tidak perlu dilakukan. Kenapa? Kata Rasul, wa yujzi'u min dzalika rak'atani tarka'uhuma min adh-dhuha. Itu dicukupkan dengan 2 rakaat salat duha, menggantikan amalan sebanyak itu. Lihat bagaimana salat duha bisa menghandle sedekah badan di pagi hari. Kemudian yang nomor 8, pelaksanaan salat wajib di dalam masjid. Kata Nabi SAW, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajri hajatil muhrim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang keluar dari rumahnya betul-betul bersih, tidak ada hadas besar, tidak ada hadas kecil, jadi betul-betul bersih badannya, hadas besar tidak punya, hadas kecil juga tidak punya karena sudah wudu dan dia pun sudah mandi junub. Jadi barang siapa yang kemudian keluar dari rumahnya betul-betul suci, menuju ke masjid, lihat bagaimana pahalanya. Kata Nabi SAW, maka pahalanya sama dengan haji muhrim. Pahalanya sama dengan haji, hanya keluar kemudian bersih-bersih diri dari hadas besar dan hadas kecil, langsung ke masjid, kemudian salat 2 rakaat. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia memiliki pahala seperti pahala haji. Yang nomor 9, ayyakuna min ahli saffil awal, bersegera dalam solat khusus bagi laki-laki di masjid berjamaah adalah berdiri di saf pertama, menunjukkan dia datangnya pagi-pagi, kan belum saf pertama. Kalau datang belakangan rata-rata saf belakang.
Kata Nabi SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW kana yastaghfiru lis-saffil muqaddam thalathan wa litsani marratan. Nabi SAW terkadang dia minta ampun untuk orang yang duduk di saf paling belakang, kemudian saf kedua dan seterusnya. Ini pun menunjukkan bahwa amalan ini berlipat ganda. Kemudian yang nomor 10, antakuna muadzinan, seorang muadzin. Jadi kerjaan azan itu luar biasa, karena itu amalan yang dilipat gandakan. Nabi SAW mengatakan, al-mu'min yughfaru lahu mada sauti. Seorang mukmin akan dihapuskan dosa-dosanya sejauh suara yang dikumandangkannya. Jadi kalau sekarang pakai tua, ada 5, ada 6 tua di atas itu, terdengar sampai ke Sekupang sana, terdengar sampai ke Batu Haji umpamanya. Maka dengan sampainya suara kita ke mereka dalam rangka berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, seperti menjadi seorang muazzin yang memang suaranya harus dikeluarkan. Kalau suaranya dikeluarkan, macam mana orang tahu dia azan? Kata Nabi SAW, seorang muazzin akan diampuni sejauh suaranya. Suaranya sampai di sana, sampai di mana? Kemudian yang nomor 11, haji dan umrah. Haji dan umrah adalah amalan yang dilipat gandakan pahalanya. Karena Rasul mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil qir khabatha hadid bizzahabi wal fiddati. Kata Nabi SAW, ikutilah haji kalian dengan umrah, karena keduanya bisa menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa, seperti seseorang menempa sebuah besi untuk dijadikan senjata. Maka terkadang senjata itu bisa berupa emas atau bisa berupa perak. Jadi orang yang haji atau umroh itu pahalanya dilipat gandakan. Apalagi haji, Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, pahala orang yang haji itu seperti anak yang baru dilahirkan. Bahkan dalam riwayat, tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Kemudian yang nomor 12, hadir di majlis-majlis ilmu di dalam masjid. Huduru durusil ilmi fil masajid. Hadir kalau ada majlis-majlis ilmu di masjid, kayak di sini sekarang ini. Kenapa Nabi SAW mengatakan, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman. Barang siapa yang berangkat ke masjid, dia tidak menghendaki ke masjid kecuali kebaikan, enggak ada niatnya yang lain, maka sesampainya di masjid pahalanya sama dengan haji secara sempurna. Kemudian yang nomor 15, puasa 3 hari dalam sebulan atau disebut dengan ayyamul bid. Rasul mengatakan, man shama min kulli syahrin 3 ayyam fadzalika siyamud dahri. Siapa yang berpuasa pada setiap bulan, maksudnya pada setiap bulan 30 hari, itu setiap bulan itu. Kemudian fadzalika siyamud dahri itu dianggap berpuasa selama 1 tahun, walaupun hanya mengandalkan puasa 3 hari dalam sebulan. Kalau kita kerjakan puasa ayyamul bid 3 hari dalam sebulan itu betul-betul tulus dan ikhlas, maka pahalanya, kata Nabi SAW, pahala orang ini seperti Allah Subhanahu wa taala sebut, Nabi SAW mengatakan seperti puasa 1 tahun.
Kemudian yang nomor 16, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian juga yang nomor 17, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 18, istighfar, juga termasuk amalan yang dilipat gandakan pahalanya. Karena Rasul mengatakan, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu bi kulli mu'min wa mu'minatin hasanah. Kata Nabi SAW, siapa yang memintakan ampun kepada muslim yang lainnya. Jadi umpamanya dalam doa-doa kita selepas sholat, saya katakan, ya Allah ampuni dosa saya, dosa tetangga saya, dosa anak ibu saya, dosa teman-teman saya, selama mereka masih muslim walaupun sudah meninggal, maka akan bermanfaat karena mereka sudah melipat gandakan pahalanya. Baik, kemudian Nabi mengatakan, barang siapa yang mintakan ampun akan dosa seorang mukmin laki-laki dan perempuan, maka Allah akan tulis bagi mukmin laki-laki dan perempuan itu, setiap satu orang yang kita doakan istighfar ataupun memintakan ampun akan dosa-dosanya, berarti setiap satu orang dapat satu kebaikan. Coba kita bisa bayangkan, umpamanya saya katakan, ya Allah ampuni warga Batam. Berapa warga Batam itu? Pada setiap satu orang satu kebaikan. Hitung sajalah warga Batam yang muslim. Itu kalau Batam. Macam mana kalau Kepri, macam mana kalau Indonesia? Tentu lebih banyak lagi. Kemudian juga yang nomor 19, qada'u hawaijin nas. Qada'u hawaijin nas, membantu hajat manusia. Umpamanya ada tetangga kesulitan, ya kita tolong. Ataupun ada hal-hal yang membahayakan di jalan, ya kita singkirkan. Itu namanya qada'u hawaijin nas. Nabi SAW mengatakan, la an amshi ma'a akhihil muslim fi hajatin ahab ilayya min an a'takifa fi masjid syahran. Seandainya kakiku dilangkahkan, kata Rasul, menuju orang yang sedang hajat dengan kita, kemudian kita bantu mereka, itu jauh lebih baik dibandingkan iktikaf selama 1 bulan. Menunjukkan ibadah yang sifatnya muta'addi, manfaatnya sampai orang, dengan ibadah yang manfaatnya hanya kembali kepada diri sendiri, maka secara kaidah usul bahwa yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Kemudian yang nomor 20, amalan yang mengalir setelah kematiannya. Amalan yang mengalir setelah kematiannya. Seperti apa? Seperti Nabi SAW mencontohkan, arba'un tujza alaihim ujuruhum ba'dal mauti. Ada 4 perkara yang akan mengalir dari pahala-pahala mereka ba'dal mauti, walaupun setelah kematiannya. Seperti contohnya orang yang murabit, orang yang berjaga-jaga saat perang, perbatasan kita dengan musuh, persepadanan kita dengan musuh. Maka kalau seandainya kemudian seseorang murabit menjaga perbatasan, maka artinya dia sedang mengumpulkan pahala untuk ditransfer setelah kematian. Atau seorang laki-laki yang allama ilman, mengajarkan ilmu, maka pahalanya juga akan diberikan kepada orang yang mengajarkannya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Ini nomor 7. Kemudian yang nomor 21. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang 21 adalah melaksanakan solat sunnah di rumah. Melaksanakan solat sunnah di dalam rumah, solat nawafil maksudnya. Solat bukan solat rawatib. Kalau solat rawatib
dikerjakan sebelum dan sesudah solat, sebelum setelah azan, baru setelah solat. Itu namanya qabliyah ba'diyah. Tapi ini solat umum, tahajud, kemudian solat duha, ya kan? Itu solat-solat sunnah kita perbanyak kan itu dalam rumah. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwa itu termasuk amalan-amalan yang bisa melipat gandakan pahalanya. Baik masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga qiyamul lail di tengah malam, di sepertiga malam akhir. Di sepertiga malam akhir, kalau kita kemudian berwudu, kemudian berzikir, membaca Quran, kemudian tahajud lagi kan, itu sudah berapa amalannya itu? Maka orang ibadah di sepertiga malam akan dilipat gandakan pahalanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga amalan-amalan dilipat gandakan adalah amalan-amalan puasa wajib, puasa Ramadan. Itu juga amalan-amalan yang dilipat gandakan. Kemudian juga membaca Al-Quran, karena satu huruf dalam satu Quran itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kemudian juga sabar. Sabar ini juga sama, bahkan lipatannya tidak bisa dibilang. Karena Nabi SAW mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa Allah akan memberikan pahala, kata Nabi SAW, akan memberikan pahala kepada orang yang sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan kata Nabi, Allah berfirman innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, pahala orang yang sabar tanpa hisab, tidak tahu berapa jumlahnya. Termasuk juga memaafkan orang, mudah memaafkan orang. Walaupun memaafkan itu berat, tapi di balik memaafkan maka itu terdapat pahala yang berlipat-lipat. Termasuk juga berjabat tangan. Kalau seseorang berjabat tangan, mungkin maksudnya yang muhrim ya, atau sesama jenis, bukan laki-laki ke perempuan yang tidak ada hubungan. Maksudnya di sini yang boleh disentuh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan saat ketemu, pegang tangannya, assalamualaikum, pegang tangannya. Jangan dilepas sampai teman yang melepaskannya, karena di situ dosa-dosa anak Adam akan digugurkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di antara pahala yang akan dilipat gandakan pahalanya, selain daripada itu juga orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah. Orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah, karena amalan apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka pahalanya sama dengan orang mati syahid walaupun dia tidak berperang. Kemudian juga di antara yang pahalanya sangat besar dan dilipat gandakanlah jihad. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga memberi makan orang yang berpuasa. Memberi makan orang yang berpuasa, maka itu pun pahalanya akan dilipat gandakan. Termasuk juga berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, itu pun akan dilipat gandakan pahalanya. Termasuk juga puasa 6 hari setelah Ramadan, yang disebut dengan puasa Syawal. Maka siapa yang puasa Ramadan kemudian disusul dengan Syawal, maka sama dengan puasa 1 tahun. Menunjukkan kan amalan ini dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk amal-amal yang mengalir seperti wakaf, itu kan mengalir ya.
membuat masjid itu kan mengalir, membuat madrasah itu kan mengalir. Mana-mana yang berbasis agama maka pahalanya akan mengalir. Termasuk juga mengairi. Pamannya punya sawah gitu ya, itu air dari kita. Kan Rasul melarang tidak boleh kemudian bakhil dengan air yang tersisa dari yang dilakukan atau yang dipakai. Maka apabila kemudian kita bersedekah air, maka itu amalan yang dilipat gandakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga amalan selama di permulaan bulan Muharram. Di permulaan bulan Muharram tanggal 1 sampai tanggal 10. Makanya di sana ada puasa 9 namanya puasa tanggal 10 Muharram atau disebut dengan Asyura. Nah, itu juga termasuk amalan-amalan yang akan dilipat gandakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari uraian ini semuanya kembali kepada mukadimah tadi, bahwa umur yang pendek ini jangan sampai disia-siakan. Apalagi orang yang kepalanya sudah di atas 5, di atas 6, yang sudah dekat-dekat ajalnya, maka menambah amal saleh itu harus ditingkatkan untuk menebus kesalahan di waktu muda, tidak sempat melakukan banyak amal kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya tapi baik amalannya. Wallahu alam, ini diantara amalan-amalan 30 amalan yang kalau kita amalkan akan meningkatkan beberapa lipatan pahala. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, ada yang bertanya, silakan. Baik, kalau tidak ada, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.